Selamat sore ibu-ibu semuanya. Iya, selamat bertemu kembali dalam pertemuan P2K2 pada hari Kamis ini ya Bu ya. Nah, jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Elsa Rani, pendamping PKH dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Nah, terima kasih buat kesempatan dan bagi tuan rumah, buat Ibu Nur Hayati. Makasih buat tempatnya ya Bu ya, yang sudah menyediakan bagi kita bisa berkumpul di sini ya Bu ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Iya. Jadi sebelumnya ya, masing-masing di dekat dada di sini sudah dipasang name tag-nya ya Bu ya. Yang lainnya selain Bu Nur Hayati mungkin ya, saya bisa mengenal nama dari ibu-ibu sekalian ya. Nah, jadi saya mau bertanya sama Ibu Siti. Ibu Siti, di rumahnya ada lansia enggak? Ada nenek? Ibu mertua ya. Ibu Eka, di rumah ada nenek? Oh, orang tuanya ya. Jadi pada hari ini ya Bu ya, kita membahas modul kesejahteraan sosial mengenai sesi lanjut usia ya. Nah, jadi yang dikatakan ya Bu ya, dalam pertemuan ini yang dikatakan lansia itu adalah seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Tapi ya, di PKH itu yang ditanggung adalah usia 70 tahun ke atas. Nah, jadi seperti itu dia ya Bu ya. Nah, dari sini ibu-ibu mulai tahu yang di rumah ada lansia rupanya ya. Nah, kemudian mengapa kita harus peduli Bu terhadap lansia ya? Mengapa kita harus peduli? Ya, banyak kita dengar ya berita-berita, mungkin melalui TV, kita tonton TV atau kita baca-baca di surat kabar, lansia itu banyak yang ditelantarkan. Jadi itu kan menimbulkan sebuah masalah ya Bu ya. Ditelantarkan, bahkan diperlakukan secara kekerasan. Nah, sangat tidak pantas sekali lansia diperlakukan kasar ya. Nah, jadi itu tujuan dari mengapa kita belajar tentang lansia hari ini. Nah, saya punya tepuk semangat sebelumnya buat ibu-ibu ya, biar kita lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Makasih ya buat tepuk tangannya. Nah, untuk itu ya Bu ya, karena banyaknya masalah terjadinya kekerasan terhadap lansia dan penelantaran, maka diperlukan itu yang pertama peran daripada keluarga ya. Nah, keluarga sebaiknya pedulilah terhadap lansia yang berada di rumah. Perhatikan, sayangi ya, tanya kabar, sudah makan atau belum ya. Kemudian peran yang kedua adalah peran masyarakat ya Bu ya, peran di sekitar tempat tinggal. Yang ketiga adalah peran daripada pemerintah. Nah, pemerintah sendiri ya Bu ya sudah membuatkan atau menyediakan yang namanya panti jompo ya, bagi orang tua atau lansia daripada sebuah keluarga yang ingin ya orang tuanya dititipkan di situ ya Bu ya. Nah, jadi mungkin mereka merasa berkecil hati sebenarnya dikirim ke panti jompo ya Bu ya. Nah, jadi ya seperti itulah memang banyak yang terjadi, kita lihat ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana prinsip dalam melayani lansia ini Bu? Nah, prinsipnya ya Bu ya, prinsipnya kita tidak memberikan stigma atau memberi cap kepada si lansia tersebut ya, dan tidak mengucilkan lansia tersebut, bersikap sewajarnya seperti
orang-orang yang lain yang berada di sekitar kita. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah, ya, menghindari sikap belas kasihan. Berbeda ya Bu antara kasihan dengan menyayangi. Ya. Kemudian perlakukanlah lansia tersebut supaya dia mandiri. Nah, dengan dia mandiri, dia merasa dirinya itu dianggap mampu oleh orang-orang di sekitarnya. Dan keluarga juga sebagai sumber pemecahan masalah. Nah, mungkin lansia ada masalah dalam keterbatasan fisiknya. Ada yang sudah tidak bisa berjalan, ya. Ada yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas, ada yang sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Nah, keluarga dapat membantu untuk menolong lansia tersebut ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana Bu cara kita menghadapi lansia yang perilakunya sudah mulai kekanak-kanakan ya. Nah, ibu-ibu ya, Ibu Eka, Ibu Suci, perlakukanlah lansia dengan penuh kasih sayang ya. Tetap hormati dia sebagai orang tua kita ya. Bersikap sabar dan bijaksana ya, memberikan kasih sayang, melakukan pendekatan terhadap orang tua kita itu ya. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai oleh lansia ya Bu ya. Jadi begitulah lansia yang ada di sekitar kita. Kadang memang lansia yang berperilaku kekanak-kanakan membuat orang di sekitarnya itu menjadi tidak sabar ya Bu ya. Nah, itu perlu kita ingat ya Bu ya, sebagai anak kita ingat kembali ya, bagaimana kasih sayang orang tua kita waktu kita anak-anak ya Bu ya. Jadi begitu juga kita perlakukan orang tua kita ya, dengan penuh kasih sayang. Ketika kecil kita dirawat oleh dia, maka sesudah kita besar, dia menua, jadi gantian kita merawat dia. Nah, banyak ya pada kenyataan kita lihat lansia tersebut memiliki anak 9 orang. Nah, namun tidak semua bisa merawat dia ya Bu ya. Nah, karena faktor kesibukan dan pekerjaan. Nah, hanya satu mungkin yang bisa merawat orang tua tersebut ya. Nah, berbeda sekali. Di waktu orang tua itu muda, dia mampu merawat 9 orang anak tersebut. Nah, itulah perbedaannya ya Bu ya, antara orang tua dengan anaknya. Jadi ada fase-fase dan masa-masa daripada setiap kehidupan ini ya Bu ya. Nah, coba saya punya permainan Bu. Ice breaking kita, injik-injik semut. Jari telunjuk dan jari tengah kanan, jari telunjuk, jari tengah kiri. Nah, kita mainkan permainan kita ini. Injit semut, siapa sakit naik ke atas. 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 Iya, bisa Bu naikkan jarinya. Iya. Nah, itu permainan kita tadi. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Nah, dari pertemuan kita hari ini ya ibu-ibu ya, kita bisa simpulkan bahwasanya lansia itu adalah ya kehidupan kita di masa mendatang ya. Kita sekarang belum lansia, nanti juganya kita akan menuju ke lansia. Jadi kita sayangi, perhatikan, dan menanyakan kabar kepada lansia tersebut sangatlah penting. Sekian pertemuan kita hari ini ya ibu-ibu ya. Sampai jumpa di pertemuan kelompok selanjutnya. Selamat sore.